اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي بالمصطفى المقاصدنا واغفر لنا dan sunnah membaca sesuatu dari Al-Quran ba'dal Fatihati setelah membaca surah Fatihah, ghairul Fatihati selain surah Fatihah, bisubhi pada sholat subuh, wa awalataini dan 2 rakaat min sa'il sholawati dari sholat-sholat yang lain, illa makmumah kecuali makmum, ijazah yang imamah apabila dia telah mendengar imam. Ya, artinya sunnah dari makmum membaca surah setelah membaca surah Fatihah. Artinya setelah membaca Fatihah sudah membaca surah lain. Itu di dalam 2 rakaat
mendengar imam. Jadi kalau sholat sendiri, sholat yang imam, maka sunnah membaca surah setelah Fatihah. Begitu juga makmum, sunnah membaca surah setelah membaca Fatihah. Akan tetapi kalau makmum, ketika dia mendengar bacaannya imam, maka sunnahnya adalah diam. Kalau tidak mendengar bacaan imam setelah surah Fatihah, maka disunahkan makmum baca surah selain surah Fatihah. Ya. Jadi kalau makmum tergantung dari itu. Apabila dia mendengar imam, mendengar yang bacaan imam setelah surah Fatihah, maka dia sunahnya diam. Tapi kalau tidak mendengar, maka disunahkan membaca surah yang lain, gitu ya. Ya seperti makmum ada di ujung pintu, ya, yang respektor, ya di sini imam. Maka yang paling berat itu kalau apa ada garis pertama, dua, pertama, dua, tiga, kalau di ujung itu jangan berat, ya, karena imam tidak respektor, suara juga begitu lantang misalnya, ya cukup yang dengar pada ya dan sok dia lah. Maka yang tidak dengar imam sunahnya membaca surah selain Fatihah, ya. Tetapi yang dengar ini sunahnya mendengarkan bacaan imam. Kemudian wasuratul kamilatun, surah yang sempurna, afdalu minal baqi, lebih utama daripada sebagian surah. Nah, jadi kalau kita membaca surah setelah Fatihah, maka yang paling utama itu adalah surahnya sekaligus habis. Ya, sekaligus habis. Nah, jangan baca rakaat pertama sampai rakaat kedua nggak habis. Tapi dibaca Al-Baqarah misalnya, ya kepanjangan itu kan. Kalau habis sih nggak masalah. Cuma masalah akurnya ini surah yang harus habis seperti Islam ke bawah, ya Islam ke bawah, atau Tuhan ke bawah, yang dikit itu akurnya, ya. Jadi akurnya adalah surah yang dari awal sampai akhir khatam habis, ya. Kalau terbagi dua boleh, yang penting habis. Gitu. Rakaat pertama misalnya baca surah An-Naba, ya kan An-Naba itu lumayan banyak tuh. Ya rakaat pertama dari ayat pertama sampai berapa, dan rakaat kedua pertengahan ayat sampai akhir itu boleh. Ya artinya termasuk daripada perkara yang abdul. Tapi kalau dari pertama rakaat pertama sampai kedua itu udah habis, itu udah abdul. Ya kalau ini kita mencari abdulnya, ya ini kan orang kebanyakan mencari gayanya, ya dibilang hafid lah, kemudian bacanya panjang, padahal ya kalau dicari segi ilmu, ya abdul adalah langsung khatam surah tersebut ketika kita melaksanakan sholat tersebut, ya. Kemudian wadah biru kiro bulan dan sunnah memanjangkan bacaan pada rakaat yang pertama. Ini sunnah memang pada rakaat pertama ini bacaan harus dipanjangin. Apa tujuannya? Biar jamaah yang sedang menuju masjid, jamaah lagi sedang berwudu misalnya, ya ketinggalan, bisa mendapatkan rakaat pertama bersama imam, gitu ya. Itu sunnah. Ya memang tidak semua sholat, artinya seperti Nabi bersunahnya memang ayat yang pendek, tapi di antara ayat yang pendek tersebut ada surah yang pendek, mana yang ada lumayan panjangan gitu. Dengan guru ayat pertama misalnya itu terlalu pendek, nanti cari yang rokatnya surah yang ada panjangan gitu. Ya.
sunnahnya gitu. Nah, rakaat kedua baru sedang, artinya tidak sepanjang daripada sholat pertama. Kemudian wajibnya biroat diberi ibadah dan sunnah menjaharkan dengan bacaan selain sholat perempuan di hadratil ajnabi dengan kehadiran orang ajnabi orang lain di rakaat subuh pada 2 rakaat sholat subuh wa awalatai isya'aini dan 2 rakaat pada sholat maghrib dan isya wa jumu'ati dan sholat Jumat hatta pada salam imam sampai setelah salam imamnya. Ya. Wa fil idaini dan pada sholat Idul Adha dan Idul Fitri wa istisqa'i dan sholat istisqa wa khusyuk dan sholat sunnah khusyuk dan gerhana wa tarawih dan sholat sunnah tarawih wal witri ba'daha dan sholat witir setelahnya. Nah, artinya sunnah ketika kita melakukan sholat membaca surah Fatihah dan membaca setelah surah Fatihah pada rakaat yang pertama dan kedua ya, di dalam sholat yang disunahkan jahar seperti subuh, kemudian sholat maghrib dan sholat isya, ya, kemudian sholat apa lagi Jumat, kemudian sholat apa lagi ide, apa lagi isqa, yang seperti sholat hujan, dan apa lagi khusyuk, ini kegerhana, apa lagi tarawih dan witir setelah tarawih bertahan di dalam bulan Ramadan, maka sebenarnya adalah jahar, dikencangkan bacaannya, gitu ya. Kalau pada tempat sholat yang disunahkan sir, jangan jahatkan, seperti sholat zuhur, asar itu sunahnya sir, di situ dipalkan apa yang dipelankan daripada bacaan surah tersebut. Ya. Ini sunah jahat. Kemudian buat isror itu didarikan dan sunnah membaca sir pada selain itu. Nah, jadi selain daripada yang disebut tadi itu semuanya adalah sir. Jadi apa? Rakaat ketiga pada sholat maghrib itu sir. Rakaat ketiga dan kedua pada sholat isya itu sir. Nah, sholat zuhur sir, sholat apalagi asar sir. Sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, sir, sholat tahajud, nanti malam itu tawassulnya. Sir itu artinya dipulangkan daripada bacanya cukup, yang mendengar adalah dirinya dia saja. Kalau jaga itu adalah dia dengan orang lain. Nah, di sini yang baca jaga adalah bagi orang yang sholat sendiri dan menjadi imam. Kalau makmum tetap sir, ya jangan sampai kita makmum baca jalan juga lagi, nah itu ya. Jadi sunnahnya adalah ketika dia sholat sendiri atau jadi imam. Tapi kalau sir, mau sholat sendiri imam, berjamaah makmum itu tetap sir. Kemudian buat tawas di nawafil, dan sunnah suaranya sedang di dalam sholat sunnah lain ya binawafil lain tadi di dalam sholat sunnah di malam hari mutlak baik azhar wa isrori di antara zahar dan sir. Nah ini kalau sholat sunnah mutlak di malam hari, sunnahnya pertengahan antara zahar dengan sir. Kalau zahar tadi dikeraskan, kalau sir kan dipelankan, tadi antara keduanya, ya antara keduanya, dibilang keras juga enggak, dibilang pelan juga tidak sedang. Ya, kalau sholat sunnah di malam hari setelah empat, seperti sholat tahajud itu sunnahnya daripada tawasul, tawasul sedang. Ya memang ini perbedaan pendapat ulama di dalam masalah tawasul tadi. Ya, ada yang mengatakan kadang-kadang zahar, kadang-kadang
pada sholat maghrib. Wa diwalihi lil munfaridin, dan membaca panjang bagi sholat sendiri. Wa imami mahsurina radu fi subhi, dan imam dari para makmum yang terbatas mereka hidup di dalam sholat subuh. Wa biduri bi qaribin minhu, dan pada sholat zuhur membaca surah yang mendekati daripadanya. Wa bil asri wal isya'i, dan di dalam sholat asar dan isya di awsatihi, yaitu surah-surah yang sedang, kasamsi wa namiha, seperti sholat samsi ya, dan seumpamanya. Wa fi ula subhi jum'ati, dan pada yang lebih afdal pada sholat subuh hari Jumat, alif lam mim tanzil, itu membaca surah alif lam mim tanzil. Wa bisaniyati, dan pada rakaat yang kedua hal hatta, itu surah al hatta. Ini jadi kan sholat ada sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Nah kalau sholat zuhur itu sunahnya membaca surah yang mendekati, ya, artinya dikategorikan tidak panjang, dikategorikan juga tidak pendek. Ya, artinya ini masih ya dibilang sedang juga enggak, gitu ya. Ya hampir mendekati yang daripada agak panjang, gitu ya. Tapi kalau soal kasar ini sedang bacanya sebetulnya surah Samsi, ya surah Samsi. Ya. Kemudian kalau sholat maghrib, ya ini sebenarnya adalah surah yang pendek-pendek, yang terpisah, wasok, seperti Kulhu, Muliyawak, Dinas, kemudian apa lagi? Mulia, itu alam taruh, itu yang pendek-pendek, buat bawah atau ya itu agak pendek semua. Itu sunnah untuk sholat maghrib, karena maghrib itu waktunya sedikit, ya sedikit, cuma terpanjang. Berbeda dengan Isya panjang tapi sunahnya sedang. Kemudian pada sholat subuh ini sunahnya panjang, ya sunahnya panjang. Maka pada rakaat yang pertama ini pada hari Jumat pada surah alif lam mim tanzil itu panjang juga. Pada kedua al hatta, ya al hatta hadis itu agak panjang juga, panjang. Ini sholat subuh, ya. Kemudian bagi imam, kalau imam bagaimana nih? Nah, ini tadi sholat sendiri tadi ya, sholat sendiri. Tapi kalau bagi imam, maka lihat itu akan dari orang makmumnya. Makmumnya kira-kira pada kuatnya nih baca surah panjang seperti ini, gitu. Artinya sudah membaca nih, makmum kebanyakan anak muda. Berarti kalau surah yang dibaca agak panjang, tidak masalah juga. Ya, terutama daripada tempat-tempat sholat yang sangat panjang seperti zuhur, ya, asar, bisa, gitu ya, subuh, gitu. Tapi kalau memang jamaahnya orang tua, gitu ya, yang tidak kuat lama-lama berdiri, gitu. Kemudian orang yang baru sembuh dari sakit, itu juga lama, juga kuat lama berdiri. Nah maka seharusnya dibaca surah yang pendek-pendek saja. Jangan terlalu panjang-panjang. Jadi ya, kemudian was'alu rahmati inda ayati rahmatin, dan sunnah dan disunahkan memohon rahmat ketika membaca ayat rahmat. Wal isti'adzatu inda ayati adamin, dan sunnah minta perlindungan ketika ayat azab. Wa tasbihu inda ayati tasbih, dan sunnah bertasbih ketika membaca ayat tasbih. Wa inda akhiri, dan ketika membaca akhir wajib surah Fatir, wa akhir qiyamati, dan akhir surah Al-Qiyamah. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu sudah ada kalimat bala wa ana ala minasyahidin. Ya benar, dan aku termasuk orang-orang yang menjadi saksi atas hal itu. Wa
billah itu kalimat amana billah yaf'alu dzalika imam wal ma'mum melakukan amana billah itu oleh imam dan makmum. Ya, wa yadharani bihi fil jahiliyah, dan kedua zahar dengannya di dalam jahiliyah. Artinya apabila kita membaca yang sholat sendiri atau sholat berjamaah, ya kita membaca surah yang ada rahmatnya, ya maka disunahkan kita membaca doa yang berhubungan dengan rahmat agar kita diberikan rahmat Allah. Begitu juga apabila membaca surah yang dimana di situ ada disunahkan kita membaca doa agar dilindungi daripada azab, ya maka kita disunahkan membaca doa agar kita terhindar daripada azab. Ini daripada sunnah, ya. Kemudian juga dengan tasbih, ya. Dan juga dengan membaca akhir daripada surah Waqi'i dan surah Qiyamah itu bacanya apa? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Sunnahnya, ya. Baca setelah surah Waqi'i dan surah Qiyamah. Dan juga dengan akhir daripada surah Al-Musalat amana billah itu baca dengan menjawab dengan kalimat amana billah. Nah, itu yang dilakukan dibaca oleh imam dan makmum, ya, dengan bersendiri. Dengan dijaharkan, ada masalah jahat juga, ya. Itu sunnah. Kalau tidak baca aja, tidak masalah. Cuman lebih bagusnya, ya kalau kita paham, ya, langsung daripada membaca doa seperti itu. Nah, ya, contohnya daripada surah Rahmat, yaitu pada surah Al-Insan, yaitu ayat 31. Yudhilu man yasha fi rahmatih. Nah, maka imam dan makmum sudah membaca doa Allahumma ajirna fi rahmatika. Nah, itu sebenarnya. Nah, contoh daripada surah yang ada adabnya, yaitu pada surah Al-Insan juga. Ayat 31, yaitu wal-zalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Maka sunnah membaca doa Allahumma ajirna min adzabik. Ya, jadi kalau yang membuat ini dengan surah yang itu apa bunyinya? Yang ayat terakhir surah Qiyamah. Alaysa dzalika biqadirin 'ala ayyuhal muqtar. Maka kemudian pada orang ala dzalika syahidin. Atau surah ini akhirnya Alaihissalatu bilah hamil maka imam dan makmum baca pada wa'ana ala dzalika minasyahidin. Itu sebenarnya. Ya. Begitu juga dengan surah-surah yang ada sujud tilawah, ya, berarti surah saja. Ini kita disunahkan menggunakan tersebut. Kemudian watak biru dari intikal dan sunnah takbir untuk berpindah. Nah, jadi setiap kita berpindah dari rukun ke rukun lain, ya, kita disunahkan bertakbir Allahu Akbar. Takbir yang wajib cuma yang pertama takbir ihram ketika berbarengan dengan niat, ini wajib, selebihnya sunnah. Kemudian keluarga menunggu tidak negatif dari satu rukun ke rukun yang lain yang berakhir ucapannya pada rukun yang sebelumnya, ya. Jadi ketika mau rukun Allahu Akbar, nah dari berdiri ke sujud Allahu Akbar. Nah, diawali ketika kita mau mulai, di akhir ketika sudah atas daripada rukun tersebut. Nah, illa tidak kecuali pada tidak kayak sallallahu liman hamidah. Maka kata-kata kalimat sallallahu liman hamidah. Nah,
kecuali tidak dari ruku mau ke tidak, maka jangan takbir, tapi sami'allahu liman hamidah. Ya, bagaimana kalau ada sholat Rabbana lakal hamd? Nah, memang ada dua riwayat. Ya, Imam Syafi'i mengambil daripada riwayat yang Nabi mengucapkan kalimat sami'allahu liman hamidah. Nah, kita jangan akad nih, kita pulang haji, pulang umroh. Ya, itu maksudnya kita tidak boleh mengingat, kita jangan akad. Kita boleh berpegang teguh pada apa yang kita sudah pelajari, yaitu dalam Imam Syafi'i. Ya udah seperti itu yang kita ambil, gitu ya. Ya, ini ada sekolah haji umroh, ketika ketiga, dia sendiri ya. Padahal dia tidak tahu ilmunya. Karena dia mengalahkan orang yang membaca sebelum iman, hamidah, jangan, gitu ya. Kita semua soal kita. Ya itu beda madhab, asal beda madhab. Jadi mana yang dibolehkan? Dunia boleh, boleh. Karena ada dua riwayat itu, ya. Maka Musafi sambil hamidah, habis ketika itu, ketika tidak baca ya benar dulu. Nah, kita bergerak itu dia memang mengenal daripada kehati-hatiannya di dalam mengambil dalil, gitu ya. Nah itu daripada sunnah ya, ketika kita berada sedang berdiri, itu dari yang ketika takbir, kemudian mata dua tangan sampai daripada menuju tidak. Dan sunnah lagi, akan daripada kita membaca surah itu adalah hati yang mushaf, ya, susunan yang dari Al-Quran. Jangan diacak-acak sendiri, tapi maksudnya dari Al-Mim, Al-Baqarah sampai An-Nas. Nah itu tuh. Jangan baca rokaat pertama misalnya Al-Nas, atau untuk rokaat pertama baca kuliah, rokaat kedua baca Al-Duha misalnya. Ini juga. Itu namanya datang. Tapi itu ya dulu bawah, ya dulu bawah. Al-Baqarah turun, kemudian An-Nisa turun sampai An-Nas, gitu ya. Itu sunnah tadi. Ya dari atas sampai ke bawah. Kalau langkah boleh aja, artinya dari tujuan yang misalnya waktu Duha, kemudian langsung ke kuliah, boleh saja itu benar nanti masalahnya itu ke bawah. Jangan dari Duha naik ke An-Naba misalnya, Amerika Salu ya. Itu kan dari Al-Quran ke Jamaah. Boleh. Yang penting sunnah kita itu sesuai dengan apa yang ada di mushaf. Ya, yang pertama, kedua, ketiga sampai terakhir. Ya, itu sunnahnya. Wallahu a'lam bishawab.